Ya, selamat pagi semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang algoritma pemilihan. Kita sudah membahas tentang algoritma percabangan atau pemilihan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan algoritma atau perulangan, ya, atau looping. Nah, kita ketahui bersama ini algoritma pemilihan ini termasuk algoritma yang sangat penting, ya, karena sering digunakan gitu dalam membuat aplikasi. Seperti yang bisa saya contohkan sekarang, gitu ya. Sebuah contoh penerapan dari if else if. Kalau Anda lihat di sini pada sebuah aplikasi, ya, yang sudah saya kerjakan, ya, yang sampai sekarang ini masih digunakan oleh pemerintah Kota Manado, gitu. Aplikasi Rakoref namanya. Untuk aplikasi yang mendata usulan-usulan proyek pembangunan per tahun dari setiap SKPD, gitu ya. Anda bisa lihat di sini struktur algoritma if else if, ya, dalam sebuah aplikasi sederhana, di mana kalau aplikasi tersebut saya running, ya, ya bisa terlihat, ya. Oh, tunggu. Kalau aplikasi tersebut saya running, dia akan langsung menampilkan ini, ya, nih bagian login. Kita ketahui bersama kalau login itu kan ada banyak pilihan, ya. Misalnya sini saya mau masuk sebagai admin, ya. Begitu saya klik login, ya secara otomatis dia akan masuk di aplikasi, gitu. Dan kalau dia masuk ke aplikasi, tampilan aplikasinya seperti yang terlihat pada gambar, gitu ya. Ini artinya kita sudah berhasil masuk, gitu. Berarti coding kita dalam penggunaan if else itu sudah berjalan dengan baik, gitu. Nah, misalkan saya sharing lagi, saya log out, ya. Kita cek apakah benar sudah berjalan dengan baik, ya. Misalnya kita masuk admin, kemudian pilihan yang kedua kita beri password tapi keliru, gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, muncul if else yang kedua, ya, password salah karena tadi saya masukkan password salah. Ini berarti if else saya sudah bekerja, karena kalau password saya salah, saya tulis di program tampilkan notifikasi password salah, ya, gitu. Baru kemudian contoh berikut, misalnya saya masukkan, saya tidak isi password, gitu ya. Ini saya langsung login. Nah, itu juga akan muncul password salah, ya. Kemudian dia setelah dia tampilkan password salah, dia tampilkan peringatan bahwa username atau password harus diisi karena tadi kita tidak mengisi password, ya. Nah, itu contoh penerapan dari algoritma pemilihan, ya.
yang kita sudah bahas kemarin ya. Sederhana dia. Ya. Algoritma if else gitu ya. Jadi pilihannya di sini if administrator mengisi admin ya. Jadi kalau username password mengisi dengan benar, tampilkan menu utama. Ya. Else password salah, login error. Ya. Tampilkan ya login error, pesan login error. Atau kalau yang masuk itu user ya, karena ada dua pengguna di aplikasi ini ya. Kemudian dia mengetik user dengan benar, maka tampilkan menu utama ya. Nah, if yang ketiga itu jika tidak mengisi username atau password, harus menampilkan pesan username atau password harus diisi. Nah, itu contoh sederhana sebenarnya dari implementasi if else dalam sebuah program yang sederhana. Nah, itu kenapa penting belajar algoritma pemilihan percabangan, karena hampir semua program sekarang harus ada isi username password. Ya. Contoh misalnya di portal Inspire. Ya, portal Inspire itu ada pilihan itu jika username atau password salah. Masuk di portal akademik, hampir di semua website. Ya. Anda ketik username password, kalau ada yang keliru, maka itu yang diterapkan biasanya programmer buat itu adalah algoritma, struktur algoritma if else. Jadi itu kenapa penting belajar algoritma if else. Nah, selain algoritma if else ya, itu ada juga yang namanya algoritma perulangan. Ya, algoritma perulangan juga ini sering kita pakai ya dalam membuat program atau aplikasi. Sehingga penting kita belajar algoritmanya dulu. Nah, jadi bicara soal perulangan, misalnya kita diminta untuk menuliskan program ya yang menampilkan angka 1 dan angka 2 gitu ya. Dan selanjutnya tampilkan 1 plus 2 ke layar. Jadi contoh keluarannya seperti pada slide yang Anda sudah lihat ya. Nah, jadi program yang kita buat ya gampang seperti ini. Jadi algoritma hanya menampilkan angka 1, menampilkan angka 2, dan menampilkan jumlah dari 1 dan 2. Mudah. Bagaimana kalau diminta menulis 1 sampai 3? Ya masih mudah. Karena berarti tampilannya hanya cout 1, kemudian cout 2, kemudian sesudah itu cout 3, dan kita jumlahkan 1, 2, dan 3. Ya. Nah, ini berarti dia langsung itu ya. Jumlahkan, seperti itu. Baru yang ketiga, misalnya kita diminta untuk perulangan 1 sampai 10 ya. Jadi ya kita seperti 1 sampai 3 tadi, hanya sekarang 1 sampai 10, kemudian di terakhir kita buat itu ya. Kita buat penjumlahannya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah 10 sudah mulai repot ini. Nah, karena kalau kita diminta 1 sampai 100 dan kalau kita harus menulis program keluarkan 1 sampai kemudian 100, makanya ini kita akan repotin. Ya, seperti itu. Makanya kita perlu menggunakan teknik programming yang lain. Ya, yang namanya teknik algoritma perulangan, ya. Kalau diminta tulis sampai 1000 ya. Diminta tulis sampai 10.000, diminta menulis sampai 100.000. Nah, kalau kita masih pakai cara yang tadi, yaitu agak sulit ya. Seperti itu. Perlu kita gunakan struktur algoritma yang lain ya. Algoritma yang namanya algoritma pengulangan. Jadi algoritma pengulangan itu dia dapat menyelesaikan solusi ya.
solusi berulang-ulang. Ya, melakukan suatu instruksi, melakukan aksi yang berulang-ulang. Dan masih tetap mampu untuk menghasilkan hasil yang sama. Beda dengan manusia ya. Ya 1, 2, 3 kali ulang masih sama, tapi berikut ya kemungkinan besar dia sudah tidak sama lagi. Seperti itu. Nah, kalau bicara soal algoritma pengulangan ya, dia harus punya elemen kondisi pengulangan atau ekspresi logik dan badan pengulangan atau aksi yang diulang. Ya. Nah sampai saat ini dalam programming ya, untuk menerapkan implementasi algoritma pengulangan atau looping itu kita menggunakan 3 notasi sekarang. Ada notasi while, notasi do while, dan notasi for. Seperti itu. Ya. Misalnya kita akan membuat perulangan program yang menerima masukan sebuah integer misalnya n dan menuliskan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n serta menuliskan jumlah ya dari angka-angka integer yang kita masukkan itu. Di mana asumsinya n tidak sama dengan 0. Jadi contoh tampilannya kalau n sama dengan 1, tampilan di layar n yang kita masukkan 1 dan jumlahnya 1. N yang kita masukkan 5, tampilan di layarnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jumlahnya 15. Kalau N kita masukkan 10, tampilan di layar 1 sampai dengan 10 dan jumlah dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 10. Nah, misalnya kita akan menggunakan do while ya, struktur do while. Do while itu tentu saja di sini ada inisialisasi aksi first element ya. Kemudian struktur algoritma do while itu kita awali dengan kata do, kemudian buka kurung, aksi, dan tutup kurung baru while kondisi perulangan. Terminasi ini maksudnya berhenti atau bisa melanjutkan dengan struktur program yang lain. Seperti itu. Ya, jadi ini contoh dari diagram alir dari perulangan model pertama do while. Seperti itu. Jadi do while itu pengulangan yang dia dikendalikan ya, inisialisasi sebagai first element dan diubah nilainya dalam badan pengulangan menjadi next element. Aksi minimal akan dilakukan 1 kali kalau perulangan karena pada waktu eksekusi pengulangan yang pertama tidak dilakukan tes. Nah, aksi akan diberhentikan jika kondisi pengulangan tidak terpenuhi atau bernilai false. Akan diulang jika kondisi pengulangan tercapai. Nah, tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan terhadap setelah aksi dilaksanakan. Seperti itu. Nah, pengulangan berpotensi mengalami kebocoran jika ada kemungkinan aksi tidak pernah boleh dilakukan untuk kasus tertentu. Kita akan lihat nanti contoh-contohnya sebentar ya. Ini contoh penerapan algoritma do while misalnya dalam menghitung jumlah angka. Gitu. Jadi program jumlah angka, algoritma jadi sini kita awali dengan cin ya, dan kita baca nilai yang dimasukkan ya. Cin itu membaca yang dimasukkan. Kemudian kita jelaskan inisialisasi aksinya bahwa sum sama dengan 0, i sama dengan 1. Baru kemudian kita terapkan algoritma pengulangannya gitu. Do, buka kurung, cout, ya, baca, ya, 1. Kemudian aksinya sum sama dengan sum tambah i sama dengan i tambah 1. Ya. Ini yang namanya kondisi dari perulangan ya, dan kondisi menjumlahkan yang dimasukkan. Karena dan i harus dimulai dari 1. Kemudian di sini memeriksa kondisi pengulangan ya. Jadi while itu memeriksa kondisi pengulangan. While i lebih dari sama dengan n ya. Itu n itu nilai yang kita masukkan. Kemudian terakhir kita tampilkan sum atau jumlah dari yang
nilai-nilai yang kita masukkan. Kemudian kita akhiri dengan return 0. Jangan lupa mengakhiri int main itu dengan tanda tutup kurung. Gitu. Nah, selain do while juga ada kondisi kita bisa menggunakan struktur while saja, ya. Jauh lebih sederhana karena while itu hanya while kondisi pengulangan, kemudian aksi dan next elemennya. Jadi misalnya while ini dikendalikan oleh elemen pengulangan, ya. Aksi dilakukan selama kondisi masih dipenuhi. Tes kondisi pengulangan dilakukan setiap kali sebelum aksi dilaksanakan. Jadi kalau do while tesnya sesudah, sedangkan kalau while tesnya sebelum. Itu. Misalnya contoh dari perubahan jumlah angka masih sama, ya. Kita baca terlebih dahulu nilai yang dimasukkan, kemudian kita berikan kondisi inisialisasi sum sama dengan 0, baru i sama dengan 1. Nah, di sini bentuk while-nya kita mulai dengan kondisi dulu, perulangan. I lebih dari sama dengan n. Jadi jumlah yang dimasukkan oleh n itu adalah jumlah yang dimasukkan oleh integer. Kemudian kita minta menampilkan i, baru kondisi jumlah pengulangan, ya. Ini kondisi pengulangan, sedangkan ini adalah kondisi penjumlahan. Kemudian kita menyuruh untuk menampilkan i, ya, i lebih dari n, seperti itu. Baru cout tampilkan sum, ya. Nah, di sini kalau Anda bisa perhatikan saat kita menulis kondisi perulangan ini, ya, dan jumlah yang diulang, ini ada alternatif sebenarnya. Sum plus sama dengan 1, i plus plus. Kalau kita menuliskan sum plus sama dengan 1, itu menurut compiler C++, dia itu sama artinya dengan sum sama dengan sum plus i. Baru kalau kita menuliskan ekspresi i plus plus, dia itu sama dengan i sama dengan i tambah 1. Jadi perbedaan ekspresi penulisan, yang satu lebih singkat, yang satu lebih panjang. Buat beginners untuk Anda, ya biasanya kita tulis yang panjang-panjang dulu. Nanti kalau sudah lama-lama, itu tangan Sony mau ketik lama-lama, ya sudah itu semua keluar yang singkat-singkat. Ada banyak sebenarnya ekspresi-ekspresi C++ itu yang singkat-singkat. Tapi itu nanti kita pelajari lah. Anda kan ini masih newbie, masih pengantar. Pelajari yang ya gampang-gampang aja dulu. Ya, kecuali kalau Anda merasa memang sudah tidak mampu, ya mungkin otak Anda tidak mampu. Seperti itu, ya. Di ini bagus saya aja, jangan ini semua tol tegang toh. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu pengulangan berdasarkan pencacah atau for. Gitu. Jadi pencacah itu strukturnya for pencacah, ya. Baru ada for, baru buka kurung, tutup kurung, di tengah itu ada aksi. Jadi untuk struktur pencacah ini, pencacah harus suatu variabel dengan tipe yang terdefinisi suksesor dan predesornya, misalnya integer. Nilai pencacah itu dari nilai yang paling minimum dan paling maksimum. Ya. Seperti itu. Pada contoh, ya, loop for itu bentuknya seperti ini, ya. For, ya, inisialisasi semua, baru kemudian kita buka kurung, kita tulis aksi dan tutup kurung, dan kita terminasi atau kita laksanakan. Seperti itu. Nah, ini misalnya contoh jumlah angka tadi dalam menggunakan pencacah atau for. Jadi tetap chain kita masukkan nilai n, kemudian inisialisasi aksinya sum kita sama dengan 0. Baru sesudah itu kita for, ya, algoritma for. Jadi kita jelaskan dulu syarat-syarat aksinya. Ya, ini kita bilang bahwa
I sama dengan 1, I lebih kurang dari sama dengan N, dan I dijumlahkan gitu. Itu. Ditambahkan 1. Nah, sedangkan kita buka kurung kerawal, nah kita mulai menulis aksinya. Aksinya yaitu kita menampilkan yang diisi. Baru sesudah itu kita baru kita itu tulis si alternatif sum tambah I, ya, maksudnya dicacah ya, 1 1 1 seperti itu, diulang 1 1 1. Sesudah itu kita tutup kurung dan kita tampilkan cout dari nilai sum tersebut. Nah, ini supaya lebih bagus ya, saya berikan contoh-contoh soal ya. Karena sebenarnya kalau belajar programming gitu, algoritma dan programming itu sebenarnya hanya perlu banyak latihan soal. Apalagi waktu pemula ya. Ya, sekarang itu sudah banyak buku dan sudah ada website internet ya. Anda hanya perlu beli buku dan Anda hanya perlu mengakses konten-konten di internet. Ada banyak konten karena soal algoritma pemrograman di internet. Saking terlalu banyaknya ya bisa tersesat. Itu sebabnya kalau saya lebih prefer untuk belajar ilmu-ilmu dasar seperti ini, kompetensi-kompetensi dasar seperti ini ya dari buku. Karena kalau di buku itu sudah terkompilasi oleh penulisnya. Nah, buku yang ditulis oleh Pak Rinaldi Munir itu cukup banyak contoh soal, cukup banyak latihan soal. Sehingga sangat baik untuk melatih kita sebagai pemula ya. Sangat baik untuk melatih Anda sebagai pemula untuk menulis algoritma dan mentranslasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Dan untuk mengembangkan diri tentu saja banyak buku-buku lainnya. Seperti saya banyak membaca buku-buku lain, terutama dari buku yang ditulis oleh sang pembuat program C dan C++ itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini contoh misalnya menerapkan algoritma pengulangan dalam menampilkan berapa hello ya, kata hello di layar. Di mana di bagian atas ini hello yang ditampilkan kalau dia modelnya seperti ini, do while seperti ini dia akan tak terhingga. Kalau do while-nya seperti ini, kita taruh tambahkan while 0, kemudian kita beri kondisi 0 sama dengan false, ya dia akan hanya menampilkan hello 1 kali. Ya. Sedangkan kalau setelah while kita taruh nilai 1, artinya while loop itu terus menerus. Dan 1 kita definisikan sebagai benar. Nah, ini akan terjadi do while yang tak terhingga. Oh, ini penerapannya banyak sekali ini. Ya. Apalagi kalau Anda nantinya akan belajar keamanan sistem informasi dan Anda melakukan penyerangan pada suatu server ya, seperti sebentar saya akan ajarkan jam 1 siang ya di mata kuliah semester 7 itu kita menggunakan program do while itu untuk melakukan DOS attack ya, sebentar akan saya demokan nantinya. Tadi malam hampir siang saya baru selesaikan itu programnya itu dalam Python gitu ya. Ya kita pakai algoritma do while itu, tak terhingga itu. Supaya nantinya servernya down gitu. Itu contoh-contoh penerapan ini. Ini sangat sederhana gitu, tapi begitu dieksekusi oleh engine dan compilernya membaca bahwa nilai-nilai benar terus-menerus ya, ya tidak akan berhenti gitu, mengeksekusi sebuah baris pernyataan. Gitu. Nah, ini contoh menampilkan hello sebanyak 4 kali ya. Ada syarat I lebih dari sama dengan 5 ya. Ya berarti hello-nya akan tampil 4 kali aja. Baru kemudian kalau kita memberi kondisi while itu 0 ya. Ya, ini pakai penggunaan while, tadi penggunaan do while ya. Ya, maka tidak akan ada hello yang tertulis karena kita definisikan 0 itu sama dengan false ya. Kemudian akan menampilkan hasil tak terhingga apabila 1 itu kita definisikan sebagai true ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kondisi perulangan, itu Anda bisa menggunakan struktur algoritma while saja dengan struktur yang seperti dicontohkan tadi, atau mau pakai while do juga bisa.
Ya, mau pakai for juga bisa. Ada pilihan-pilihan sintaks. Ya, biasanya itu diserahkan ke programmer dia mau pakai yang mana. Karena algoritmanya kan sama, tapi cara menulis programnya itu saja yang berbeda. Sehingga satu permasalahan dengan algoritma yang sama dalam program itu biasanya berbeda cara penulisannya seperti itu. Makanya kemarin ada yang tanya, Brother Stanley, bagaimana kalau mahasiswa ada pertanyaan di soal online kemudian programnya sama semua, ya saya akan langsung tahu itu copy paste. Karena apa? Cara menulis program masing-masing programmer itu berbeda, unik, ada tandanya gitu ya. Ada tandanya cara menulis program itu. Contoh, ya Anda bisa lihat sendiri program di web Unstrat dengan program di portal Inspire yang sekarang. Itu berbeda gaya penulisannya. Kenapa? Karena programmer-programmer yang mengerjakannya sudah berbeda gitu. Saya bersama tim di web Unstrat, sedangkan sudah ada tim lain, timnya Mir Alwin di portal Inspire gitu. Ya. Jadi gaya menulis coding itu seperti gaya menulis aja, kita masing-masing orang itu berbeda gaya menulisnya memang. Sama itu, meskipun algoritmanya sama. Gitu. Makanya mudah sekali ketahuan gitu. Ya, kalau memang copy paste seperti itu. Nah ini contoh misalnya soal nomor 2 gitu. Program yang menerima masukan 10 buah bilangan integer dari keyboard ya. Kemudian menuliskan ke layar jumlah total 10 integer tersebut. Ya. Jadi masukannya seperti ini, tampilan di layar jumlahnya. Nah, solusi 2 alternatif pertama ya. Kita menggunakan for misalnya, struktur perulangan for. Nah, perhatikan struktur perulangan for itu menulis terlebih dahulu kondisi, baru sesudah itu buka kurung kelawar dan tulis aksinya apa. Gitu. Nah, untuk solusi 2, solusi soal nomor ini tapi menggunakan struktur algoritma do. Ya, kalau do, tulis dulu aksinya dalam buka kurung kelawar ya. Ya, baru sesudah aksinya kita tulis, kita tesnya. Ya, while-nya sesudah while tulis tesnya. Hasilnya akan sama ini, menulis meskipun cara menulis programnya berbeda. Ini. Nah, ini contoh soal nomor 3 gitu ya. Program yang membaca sejumlah bilangan memasukkan angka minus 999. Tuliskan berapa banyak nilai total dan rata-rata itu. Itu. Nah, ini yang kita harapkan keluar dari program tersebut. Input, output. Jadi outputnya bukan cuma jumlah. Kalau ini juga diminta banyak bilangan dan menulis rata-ratanya gitu. Alternatif solusi 3 itu misalnya kita menggunakan if ya. Di atas kita taruh while ya. Kemudian kita taruh pilihan if else. Karena ini diminta itu ya. Diminta kalau misalnya memasukkan ini ya, ada ini output, kalau misalnya input minus 999, output tidak ada data yang diolah. Sedangkan kalau dimasukkan selain itu ada data yang diolah, sehingga ini berarti secara logik ya sudah ada 2 struktur algoritma yang kita gunakan ya. Pertama memproses nilai ini itu pakai while, kemudian menerapkan algoritma pemilihan atau percabangan. Sehingga kalau while ya, karena kita menggunakan while berarti sesudah while baru kita tuliskan kondisi pengulangannya dulu. Sesudah kondisi pengulangannya dulu baru kita tulis aksinya. Baru kita terapkan algoritma if else gitu ya. Bahwa proses jika ini sudah diproses maka periksa itu kondisinya. Kalau memang ada yang dimasukkan di luar ini maka tampilkan tidak ada data yang diolah. Seperti itu. Nah, ini contoh soal nomor 4. Program untuk membaca sekumpulan bilangan bulat integer yang diakhiri dengan nilai minus 9999
3 kali ya. Baru ada syarat bilangan 0 adalah bilangan genap tapi tidak positif ataupun negatif. Jadi contoh inputnya seperti ini. Nah, kemudian dia pilih bilangan genap ada berapa, bilangan ganjil ada 2 ya. Bilangan positif ada berapa, bilangan negatif ada berapa. Seperti itu. Nanti kalau dimasukkan input minus 999 ya tampilkan semuanya 0 gitu. Kalau tadi ditampilkan tidak ada nilainya. Nah, alternatif solusi soal 4 ya. Ini kita pakai while ya. Anda lihat di sini. While nilainya ini yang dimasukkan ini. Nah, eksekusinya kita gunakan pilihan ya. Jadi kalau menerapkan while dan if else yang sering sekali kita pakai gitu. Kita if itu bisa kita dimasukkan sebagai aksi atau kita bisa tulis pada baris yang lain. Seperti itu. Sama. Ini cuma masalah kebiasaan aja. Kalau sudah terbiasa, biasanya kalau awal kita buat baris yang berbeda. Tapi kalau kita lama-lama mau cepat dan Anda sudah terlatih menulis itu, ya kita langsung aja menerapkannya di dalam aksi di dalam while. Seperti itu. Jadi itu aja materi kita hari ini ya. Dan saya ingin memberikan flash quiz ya kepada mahasiswa. Nah, kalau Anda masih ingat dengan lagu Anak Ayam ya, itu kan kita sering nyanyi-nyanyi itu sampai sekarang itu. Anak ayam turunlah 5, mati 1, tinggallah 4 ya. Nah, itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk kita buat latihan perulangan, algoritma perulangan ya. Jadi ada flash quiz, soalnya ini saya memberikan flash quiz ini dan siapa yang bisa mengerjakan flash quiz dengan benar akan mendapat nilai tambahan ke evaluasi pembelajaran untuk perulangan dan percabangan ya. Jadi soalnya ini itu selengkapnya Anda bisa upload di e-learning ya. Jadi kalau Anda lihat di e-learning ini ada quick quiz programming perulangan ya. Anda tekan itu. Jadi Anda tinggal upload di sini ya. Upload di sini. Sebelum di-upload Anda bisa tes activity di sini ya. Jadi Anda sebenarnya kalau di sini bisa langsung coding ya. Lanjutkan di sini aja source code-nya. Seperti ini. Silakan lanjutkan di sini dan tulis di sini source code-nya. Source code dari penyelesaian lagu Anak Ayam itu. Nah, ini sebenarnya habis Anda tulis di sini, ini Anda juga bisa running di sini ya. Untuk mengecek apakah source code Anda itu sudah benar. Seperti itu. Jadi bisa langsung sebenarnya mengerjakan coding di e-learning ya dengan menggunakan VPL nih, ini Virtual Programming Lab. Ya, seperti itu. Jadi yang ini tidak dipaksa ya, tidak dipaksa untuk dikerjakan ya. Terserah aja kalau memang ya. Itu file CPP Anda itu ya, file yang sudah Anda simpan dalam CPP itu bisa diupload di sini di submission. File CPP-nya upload, kemudian klik submit ya. Baru sesudah itu Anda bisa edit-edit di situ. Jadi ini tidak wajib dikerjakan ya. Tapi siapa yang mau kerjakan dengan batas waktu tertentu dan benar, nah makanya kalau nanti nilai ulangan modul nantinya kan akan ada evaluasi ya, pembelajaran modul 4-nya rendah, maka nilai quiz itu akan saya tambahkan di situ. Kenapa ya? Ya karena memang sekarang kalau bicara soal dunia programming itu selalu ada lomba-lomba hackathon ya. Seperti itu, ada macam-macam lomba-lomba programming itu. Ya. Di sini saya ajarkan Anda untuk mencoba menyelesaikan quiz itu dalam waktu tertentu. Kalau tidak salah dia hanya waktu 6 jam aja.
kalau memang berhasil, ya tentu harus mendapat hadiah. Hadiah dalam hal ini adalah nilai. Seperti ini. Ya. Jadi terserah ya, Anda mau kerjakan itu di Ubuntu atau Anda mau kerjakan itu di Visual Studio Code, ya. Compiler, IDE tidak dihitung di sini. Yang dihitung ini hanyalah eksekusi atau kompilasi program. Ya. Eksekusi atau kompilasi programnya. Apakah itu berhasil atau tidak. Jadi saya kira itu aja ya terkait dengan algoritma pengulangan. Nanti pada hari Rabu kita akan melihat lagi contoh-contoh soal dan ada soal latihan ya yang harus Anda kerjakan ya. Yang kalau tidak salah nanti kita akan presentasikan soal latihan nanti di hari Jumat.